Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nili Surya. Di kesempatan sekali ini saya ingin memperjelaskan tentang pencatatan kapal. Pencatatan kapal ialah sewa menyewa kapal atau ruang kapal kepada pihak lain berdasarkan waktu atau perjalanan. Adapun macam-macam pencatatan kapal. Yang pertama, time charter atau menurut waktu, di mana pemilik kapal memberikan kebebasan kepada pencatat untuk menggunakan kapalnya selama jangka waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, voyage charter atau berdasarkan perjalanan, di mana kapal disewa untuk suatu pelayaran tertentu. Yang ketiga, bareboat charter, di mana di sini pemilik penyewaan kapal dengan ketentuan pencharteran bukan hanya diberikan hak untuk mengoperasikan, tetapi juga diberikan kewajiban untuk mengawaki dan merawat kapal. Adapun ketentuan umum voyage charter, di mana pemilik kapal bertanggung jawab atas semua biaya-biaya yang menyangkut kapal, seperti pada saat kapal bersandar di pelabuhan, dalam proses pengangkutan maupun bahan bakar ataupun kebutuhan AKB. Saat penyewaan kapal akan ada aturan penyewaan kapal menurut KUHD. Yang pertama, bila telah disepakati sebelumnya, penyewa boleh memanfaatkan seluruh ruangan pada kapal. Yang kedua, pemilik kapal wajib memberitahukan data mengenai daya muat kapal dengan sebenar-benarnya kepada penyewa. Yang ketiga, penyewa menentukan tempat kapal harus berlabuh dan diberi muatan. Yang keempat, kedatangan kapal. Yang kelima, pelabuhan muatan dan tujuan. Yang keenam, tarif sewa. Yang ketujuh, ketentuan pelabuhan. Hal yang tertulis dalam perjanjian charter. Yang pertama, nama charter atau alamat. Yang kedua, alamat perusahaan pemilik kapal. Yang ketiga, sistem pengangkut. Yang keempat, kedatangan kapal. Yang kelima, pelabuhan muatan dan tujuan. Yang keenam, tarif sewa. Yang ketujuh, ketentuan pelabuhan. Yang kedelapan, jumlah barang yang diangkut. Yang kesembilan, tanggal muat. Selanjutnya saya akan memperjelaskan tentang syarat yang harus dipenuhi oleh pemilik kapal. Yang pertama, usia kapal. Yang kedua, kapal layak laut, baik fisik maupun dokumen. Yang ketiga, tipe kapal. Yang keempat, tipe tutup pangkal kapal. Yang kelima, draft maksimal. Yang keenam, kecepatan kapal. Oke teman-teman, itulah penjelasan sedikit dari saya tentang pencatatan kapal. Sekarang saya akan masuk pada metode bareboat charter. Metode bareboat charter di sini dijelaskan tentang penyewaan kapal juga, tapi tanpa nahkoda atau AKB. Dengan demikian, charter harus melengkapi baik itu nahkoda, AKB, dan lainnya yang bersangkutan dengan keperluan kapal. Walaupun demikian, kapal yang disewakan dalam kondisi laik laut untuk melakukan perjalanan atau pelayaran. Adapun penjelasan tentang harga bareboat charter. Harga sewa jenis charter ini berdasarkan ton atau bobot mati musim. Bentuk perjanjian bareboat charter. Perjanjian yang dibuat secara tidak tertulis dapat semakin mempermudah penyimpanan isi perjanjian dan perselisihan dalam hal pemenuhan pengaturan mengenai macam-macam alat bukti di dalam pasal 1866 BW dan pasal 164 HIR, yaitu suatu bukti dengan surat atau akta otentik. Adapun penjelasan dari saya tentang wan prestasi dalam bareboat charter. Adanya wan prestasi dapat berpengaruh dalam perjanjian sewa kapal yang dibuat secara tidak tertulis. Adanya normal hukum termasuk pelanggaran terhadap suatu perikatan, khususnya wan prestasi, akan menimbulkan kerugian pada pihak-pihak dalam perjanjian.